Presiden Jokowi direncanakan akan mengunjungi Kiev, Ukraina, dan Moskow, Rusia. Kunjungan kedua negara ini merupakan kunjungan yang dilakukan dalam situasi yang tidak normal. Kita paham situasi saat ini masih sangat-sangat complicated. Dunia juga paham mengenai kompleksitas masalah yang ada. Presiden Biden, para pemimpin dunia yang saya hormati, collective capacity harus diupayakan dan kerjasama antar negara menjadi kuncinya. Jutaan orang yang kehilangan nyawanya dan perekonomian dunia pun mengalami keterpurukan. Presiden Jokowi akan merupakan pemimpin Asia pertama yang akan melakukan kunjungan kedua negara tersebut. Kunjungan presiden ini menunjukkan kepedulian terhadap isu kemanusiaan, mencoba memberikan kontribusi untuk menangani krisis pangan yang diakibatkan karena perang dan dampaknya dirasakan oleh semua negara, terutama negara berkembang dan negara dengan penghasilan rendah, dan terus mendorong spirit perdamaian. Jokowi menekankan solusi damai harus dikedepankan. Menurut Pak Jokowi, perdamaian akan melahirkan stabilitas sehingga menjadi kunci bagi pemulihan dan pembangunan ekonomi dunia. Indonesia berharap KTT khusus ini akan menghasilkan kerjasama yang dapat berkontribusi bagi perdamaian, bagi stabilitas, dan bagi kemakmuran di kawasan. Kita memiliki tanggung jawab menjadi Indo-Pasifik sebagai kawasan yang damai, yang stabil, dan sejahtera. Keberanian Presiden Jokowi menolak intervensi Amerika Serikat dan tetap mengundang Rusia dan Ukraina di ajang G20 di Bali nanti. Pada hari Rabu 27 April yang lalu pukul 15 sore, saya berkomunikasi dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, dan tadi malam jam 7 saya berbicara per telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Saya sampaikan mengenai harapan agar perang dapat segera dihentikan dan solusi damai melalui perundingan dapat dikedepankan. Meskipun situasinya sulit dan masalahnya kompleks, sebagai Presiden G20 dan salah satu anggota Champion Group dari Global Crisis Response Group yang dibentuk Sekjen PBB, Presiden Jokowi memilih untuk mencoba berkontribusi, tidak memilih untuk diam. Adalah prestasi ini jadi sorotan media dunia. Bahkan ada usulan untuk Presiden Jokowi jadi penerima penghargaan Nobel Perdamaian. Presiden Joko Widodo dinilai layak meraih Nobel Perdamaian jika berhasil mempertemukan Volodymyr Zelensky dan Vladimir Putin pada KTT G20 di Bali nanti. Dalam konteks inilah, maka dalam pembicaraan per telepon kemarin saya mengundang Presiden Zelensky untuk hadir dalam KTT G20. Dan terakhir, perbincangan per telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Putin menyampaikan terima kasih atas undangan KTT G20 dan beliau menyatakan akan hadir. Maka akan jadi catatan sejarah di mana dua orang pemimpin negara pecahan Soviet, yaitu Rusia dan Ukraina, yang lagi getol-getolnya perang, kumpul bareng di Bali atas inisiasi Presiden Jokowi. Saya kembali menekankan pentingnya perang segera diakhiri. Saya juga menekankan agar solusi damai dapat terus dikedepankan dan Indonesia siap berkontribusi untuk upaya damai tersebut. Aksi Presiden Jokowi yang menelpon langsung Presiden Zelensky ini mendapat respon luar biasa, khususnya dari media asing. Nah, ini dokumentasinya. Eles falaram isso para o Joko Widodo, que é o presidente lá da Indonésia. O Joko Widodo, ele disse o seguinte: Russian President Vladimir Putin has confirmed he will attend this year's G20 conference in Indonesia.
despite widespread demands from world leaders for his exclusion. Indonesian President Joko Widodo says his aim was to unite the G20. Now, Vladimir Putin has confirmed he will go to the G20 in Bali in 6 months' time, despite the United States objecting. Indonesian President Joko Widodo is urging international unity. But I think it's probably a good idea from a diplomacy point of view to invite him. The invitation is there. Zelensky has also been invited. Kita paham bahwa G20 memiliki peran sebagai katalisator dalam pemulihan ekonomi dunia. Dan kalau kita bicara mengenai pemulihan ekonomi dunia, maka terdapat dua hal besar yang mempengaruhi saat ini, yaitu yang pertama, pandemi COVID-19, dan yang kedua, perang di Ukraina. Saya ingin menekankan bahwa Indonesia ingin menyatukan G20. Jangan sampai ada perpecahan. Perdamaian dan stabilitas adalah kunci bagi pemulihan dan pembangunan ekonomi dunia. Awalnya, Amerika yang dikenal doyan campur tangan itu memprotes rencana Presiden Jokowi selaku presidensi G20 mengundang Putin untuk datang ke Bali nanti. Mendadak Amerika dan juga beberapa negara Eropa ngambek dengan alasan Putin melakukan agresi ke Ukraina. Mereka protes. Kalau Putin datang, gua pergi. Lantas Presiden Jokowi bergerak. Nggak pakai lama, Presiden Ukraina ditelepon. Dan menariknya, bersedia datang ke Bali sebagai tamu kehormatan. Nah, sekarang giliran Amerika yang stres. Dan nanti jika berhasil mempertemukan kedua tokoh tersebut pada satu forum, Jokowi sangat layak meraih Nobel Perdamaian. Kalau di Bali nanti sukses, orang-orang tua ini kumpul dan menghasilkan sesuatu yang manfaat bagi rakyatnya masing-masing, saya yakin Nobel Perdamaian nggak penting buat Pak Jokowi yang memang nggak gila penghargaan itu. Tapi bahwa memang perang tidak akan menghasilkan apa-apa selain bencana kemanusiaan dan ini harus dihentikan. Perang berhenti, hidup bergandengan tangan lagi, itu sudah merupakan penghargaan tertinggi bagi seorang Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pemegang mandat presidensi G20 tahun 2022, dalam 2 bulan terakhir saya telah berkomunikasi dengan beberapa pemimpin negara-negara dan juga Sekjen PBB tentang persiapan KTT G20 yang akan digelar di Bali pada bulan November 2022. Juga berdiskusi lewat telepon mengenai dinamika situasi global terkini, termasuk diantaranya soal perang Rusia-Ukraina. 7 Maret 2022 saya berkomunikasi dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz. Kemudian 8 Maret 2022 saya berkomunikasi dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, dan 16 Maret 2022 saya juga berbicara dengan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Kemudian 22 Maret 2022 saya juga berbicara lewat telepon dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Dan 31 Maret 2022 melakukan pembicaraan dengan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte, serta 12 April 2022 dengan Sekjen PBB Antonio Guterres. Pada hari Rabu 27 April yang lalu pukul 15 sore, saya berkomunikasi dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, dan tadi malam Kamis 28 April saya melakukan pembicaraan per telepon dengan Presiden Portugal Marcelo de Sousa, dan tadi malam jam 7 saya
berbicara per telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam perbincangan telepon dengan Presiden Ukraina, saya memperoleh update mengenai perkembangan situasi saat ini di Ukraina. Dalam pembicaraan itu dibahas juga mengenai berbagai permintaan bantuan persenjataan dari Indonesia. Saya menegaskan bahwa sesuai dengan amanat konstitusi Indonesia dan prinsip politik luar negeri Indonesia melarang pemberian bantuan persenjataan kepada negara lain. Namun, saya menyampaikan kesiapan Indonesia untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Saya sampaikan mengenai harapan agar perang dapat segera dihentikan dan solusi damai melalui perundingan dapat dikedepankan. Kita paham bahwa G20 memiliki peran sebagai katalisator dalam pemulihan ekonomi dunia. Dan kalau kita bicara mengenai pemulihan ekonomi dunia, maka terdapat dua hal besar yang mempengaruhi saat ini, yaitu yang pertama, pandemi COVID-19, dan yang kedua, perang di Ukraina. Dalam konteks inilah, maka dalam pembicaraan per telepon kemarin saya mengundang Presiden Zelensky untuk hadir dalam KTT G20. Dan terakhir, perbincangan per telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Presiden Rusia memberikan update mengenai situasi di Ukraina, termasuk proses negosiasi yang terus berlangsung antara Rusia dan Ukraina. Saya kembali menekankan pentingnya perang segera diakhiri. Saya juga menekankan agar solusi damai dapat terus dikedepankan dan Indonesia siap berkontribusi untuk upaya damai tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Putin menyampaikan terima kasih atas undangan KTT G20 dan beliau menyatakan akan hadir. Sebagai penutup, saya ingin menekankan bahwa Indonesia ingin menyatukan G20. Jangan sampai ada perpecahan. Perdamaian dan stabilitas adalah kunci bagi pemulihan dan pembangunan ekonomi dunia.